Bapak Ibu para pendidik, tenaga pengajar, guru di MAN 2 Kota Banjarmasin, hari ini Ulun akan menjelaskan tentang bagaimana membuat soal atau mengetik soal di template CBT dari Bimasoft ini. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan diberikan setidaknya 3 template ya. Jadi untuk 40 soal, 45 soal, dan 50 soal. Nah, termasuk juga panduan-panduan atau contoh-contoh soal dari mata pelajaran yang lain. Termasuk juga bagaimana cara penulisannya, pengetikannya. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita coba soal yang 50 soal ini. Soal ya. Oke, langkah pertama pastikan menunya, menu di Microsoft Word Bapak Ibu itu sudah muncul menu yang seperti ini. Nih, jadi sudah muncul menu Publish, kemudian muncul menu Manage Account, kemudian juga muncul pilihan-pilihan soal. Ini jadi mulai dari benar salah, checklist, list, kemudian pilihan ganda berkolom, isian, sampai seterusnya lah, ada banyak. Ada banyak berapa jenis soal yang bisa kita pilih, misalnya termasuk juga menjodohkan. Penjodohan ya, jodohkan. Oke, kita langsung saja. Kemudian juga nanti bagaimana cara memasukkan account ini, nanti ada di video sebelumnya, nanti bisa dilihat catatannya. Oke, jadi sudah siap. Jika sudah siap, kita bisa mulai membuat soal dengan terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja setelah tadi menu-menu tadi, kita harus membuat ini dulu, judul atau nama soal kita. Ini nanti kita sepakati saja, misalkan untuk mata pelajaran yang wajib tidak perlu menyebutkan kelas khusus. Jadi misalkan kita soalnya pilih akidah akhlak dulu ya, misalkan ya, akidah akhlak kelas 10. Nah, kecuali jika misalkan diperlukan nama pengajarannya bisa nanti, tapi karena kita penganut kesepakatan kita bahwa satu soal itu untuk semua rombel, jadi misalkan kelas 10, jenjang kelas 10, berarti kan ada 10 kelas 10 ini mendapatkan soal yang sama, meskipun mungkin gurunya berbeda-beda. Itulah. Jadi jika misalkan gurunya sama, tidak perlu cantumkan guru, tapi kalau misalnya gurunya berbeda mungkin dicantumkan. Itu nanti tergantung kesepakatan. Oke, kita lanjut ke sini ke soal nomor 1. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik di sini. Jadi bisa mengetikkan di sini atau bisa copy paste. Kita menggunakan cara copy paste dulu ya supaya cepat. Misalkan kita cari nih. Nah, misalkan kayak gini. Ini ada contoh soal. Kebetulan nanti akan ulun carikan lagi contoh-contoh soal yang tinggal copy paste. Nah, hanya saja untuk copy pastenya ini agak sedikit tricky. Jadi misalkan kayak gini. Nah, ini misalkan kita coba ya. Ini kalau ada semuanya lah, mulai dari soal sampai opsinya. Ini kalau ada salah kada kawa. Nah, Bapak Ibu, ya kan lah. Jadi hati-hati ini. Jadi jangan karena copy pastenya kayak gini. Jadi copy paste yang benar adalah ini soalnya dulu di copy. Ini soal di copy. Nah, inilah di copy. Kemudian opsinya, opsinya boleh di copy. Kelima-limanya boleh di copy. Dan kemudian kita taruh seperti ini. Nah, bisa. Nanti tinggal hurufnya aja. Kalau hurufnya nih nanti kan bisa dibikin misalkan Calibri 11 ya misalkan. Nah, ini jadi nanti untuk huruf gampang lah. Tapi copy pastenya harus dipastikan harus yang benar. Karena nanti contoh-contoh soal seperti ini akan banyak ulun carikan.
karena Bimosoft ini banyak yang memakai, jadi nanti bisa digunakan. Nah, cuma tinggal cara copy pastenya saja Bapak Ibu. Jadi nanti cara copy pastenya, pian soalnya berdahulu di copy paste nih soalnya, pertanyaannya lah. Nah, ini soal. Kemudian kalau jawaban ini kan kau copy paste langsung kayak gitu, kayak tadi yang ulun contohkan. Nah, ini jenis soal yang pilihan ganda. Gampang lah pilihan ganda. Misalkan ulun cari lagi. Soal. Nah, kemudian kalau opsinya kan ini gampang nih. Nah, kayak tadi ulun contohkan. Kemudian kalau di sini kok lah. Nah, bisa juga langsung tanpa harus diblok artinya. Oke, ini jadi soal pilihan ganda gampang lah, benar salah. Sekarang kita soal yang kedua, benar salah. Ini ada contohnya lah, benar salah. Oke, kayaknya tidak ada contoh benar salahnya. Kita bikin aja menggunakan ini, menggunakan fitur menu di atas ini. Nah, inilah. Nah, ini benar salah. Jadi belum tunjukkan. Oh, ini kita jangan lupa di save as dulu. Save as. Misalkan kita simpan lah di save as-nya ini. Contoh soal akidah akhlak misalkan. Atau soal akidah akhlak lah. Akidah akhlak kelas 10. Nah, soal akidah akhlak kelas 10 kita save. Nah, jadi aman tadi yang soal yang terdahulu tadi, akidah akhlak kelas 10 lah. Oke, sekarang berikutnya kita lanjut ke benar salah. Ini benar salah lah yang paling atas ini. Ini benar salah, kita klik ini. Kemudian kita tentukan soal nomor berapa. Jadi tergantung Anda pian soalnya nomor berapa itulah. Kita lanjutkan nomor 3. Kemudian pernyataannya ini cuma satu, jadi satu soal nomor 3 tadi, satu soal benar salah. Jadi satu aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini pernyataan satu. Pian bisa bisa dituliskan diketik sini atau diketiknya berdudi. Jadi misalnya diketik di sini lah. Diketik di sini misalkan rukun iman ada 7 perkara misalkan. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi ada benar salahnya. Itulah Bapak Ibu. Nah, jadi jangan lupa kalau yang selain soal pilihan ganda yang ABCDE ini, jangan lupa di nomor A ini ditulis simpan jawaban. Jadi supaya nanti anak-anak bisa mengklik huruf A ini, artinya jawaban dia nanti di atas diklik dengan cara simpan jawaban. Oke, berikutnya kita benar salah lagi. Kalau tadi kan mengisi di pernyataannya, nih kita masih sama nomor soal 4 misalkan. Nah, jumlah pernyataan masih 1. Nah, tapi ini kita oke atau kita close saja. Nah, kenapa apa? Tetap terisi, tinggal karena di sini yang kita kita ketik ulang. Jadi misalkan kita mau gambar misalkan lah terpujikah ini menunjukkan akhlakul karimah. Jadi misalkan ini ya, kita nanti ada mau kasih gambar di sini. Kita mau kasih gambar, misalkan kita cari gambarnya. Ini karena ini kita cari di Google saja. Jadi misalkan pelajar tawuran. Nah, kita cari gambar lah. Nah, ini gambar ini yang kita buka. Kecil gak ada apa-apa. Kita copy image. Nah, kemudian kita taruh di sini, di pernyataan sini. Nah, kayak gini. Bapak Ibu. Nah, ini jadi
pernyataannya ada foto, ada gambar, kemudian ada pernyataan pian. Ini menunjukkan halakul karimah, berarti kan benar salah nih. Misalkan kalau misalkan siswa menjawab benar, nanti mereka pilih benar, salah itu. Jadi bisa lah. Jadi tidak harus berupa tulisan, ketikan, tapi juga bisa berupa gambar. Tapi usahakan gambarnya yang kecil aja lah. Oke, sudah ya, ini aman, benar salah aman. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Berikutnya itu ada, ini jangan lupa simpan jawaban ya. Simpan jawaban. Nah, berikutnya nomor 5. Kita mau ke checklist. Jadi checklist itu kita ingin siswa kita menandai jawaban apa saja. Kita cari dulu ya contoh apa namanya? Contoh soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks atau checklist ya. Contoh soal checklist. Contoh soal checklist. Tinggalan. Nah, jadi kayak contoh soal checklist ya. Misalkan mungkin kita buka yang juga kita buka contoh soal checklist ya. Nah, kayak gini, apa media sosial yang paling sering kamu gunakan? Tapi kalau checklist ini kan bukan pertanyaan survei gitu loh, jadi harus yang sifatnya benar. Centang, silang, ini juga bukan. Kita cari saja contoh soal AKM. Ini contoh soal AKM ya. Atau contoh soal HOTS. Akidah akhlak. Nah, ini kita lihat lah asesmen. Nah, ini ada contoh soal HOTS juga. Oh, tidak ada contohnya. Ini literasi susah ya, itu bukan. So, KM asesmen CD, ini pilihan ganda. Oh, ini menjodohkan ya. Nah, ini menjodohkan ada nih. Ini ada contoh menjodohkan. Cuma menjodohkan ya. Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Udah gini aja. Ulun contohkan aja lah. Contoh pilihan ganda kompleks nih kita bikin nih pilihan ganda. Ini yang checklist ya. Checklist Bapak Ibu. Yang mana tadi? Ini checklist ya. Kita pilih checklist. Nah, kita pilih. Kemudian misalkan soalnya nomor 5. Soal nomor 5. Jumlah pernyataan ini misalkan contohnya ulun mencontohkan misalkan pertanyaan tentang nama-nama wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah kita kan ada 4. Nah, jadi ulun kasih pernyataannya dia ada 6, berarti ada 2 yang salah. Ini ada 6 lah. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi pernyataan 1 misalkan
Pak Arba'in Yusran ya. SAG MPDI. Kemudian pernyataan 2-nya Pak Imam Kasturi SPD. Nah, kemudian yang pertanyaan pengecoh ketiga, jadi yang ketiga ini ulun salahkan. Jadi salahkan itu bukan wakamat. Jadi misalkan siapa ya? Mungkin ulun sendiri misalkan lah. Nah, atau ini Pak Maharyadi. Nah, Pak Maharyadi SPD selaku calon wakamat kurikulum berikutnya. Ini Maharyadi SPD lah. Ini. Kemudian pernyataan 4 ulun betulkan lagi. Maksudnya membetulkan yang betul lah, pernyataan betul. Berarti Pak Arba'in sudah, Pak Imam sudah. Oh, Pak Asmo, Pak Haji Asmo Sujarwo. Pak Haji Asmo Sujarwo. SPI lah apalah. Kalau nanti keliru, ulun mohon maaf. Oke, kemudian yang nomor 5 ulun betulkan lagi Pak Taufikur Rahman lah, Pak Taufikur Rahman SPDI. Oke, Pak Taufikur Rahman SPD wakamat tumas kita lah. Nah, yang terakhir kan harus ulun bikin lagi yang keliru, karena kan yang keliru 2 nih, yang keliru 2. Berarti ini misalkan contohnya Pak Abdul Rasid lah, Pak Abdul Rasid salah satu calon wakil kepala juga insya Allah akan datang. Ini Pak Abdul Rasid lah, sudah kita oke. Nah, sudah kan habis ini pernyataannya. Jadi di sini bisa kita ubah dengan nama wakamat. Oh, jadi di sini harusnya kita kasih dulu pernyataan. Silahkan dicentang 4 nama guru di bawah ini yang merupakan wakil kepala madrasah di Mandua, Kota Banjarmasin. Nah, kayak gini. Jadi nanti siswa mencentang hanya 4 ya kan? Karena pertanyaannya harus ada 4 yang dicentang. Nah, jadi bisa lah Bapak Ibu lah. Jadi pian bisa karena bawalah semacam contoh soal yang jawabannya itu lebih dari 1. Oke, kalau sudah kita lanjutkan nih, jangan lupa simpan jawaban. Oke, simpan jawaban lah. Oke, ini kita atur dulu supaya bagus hurufnya. Kali beri 11. Oke, sudah. Ini sudah. Checklist sudah kan ya? Checklist sudah. Berikutnya apa lagi nih? Kita mau coba setelah checklist. Ini kasih list, ulun kurang paham. Pilihan ganda berkolom. Pilihan ganda berkolom. Kita lihat dulu contoh soalnya. Pilihan ganda berkolom tuh ulun agak-agak lupa. Cuma nih dari pengembangnya sudah memberikan contoh soal pilihan ganda berkolom. Nah, ini tadi yang contoh soal checklist ya. Contoh soal checklist. Sekarang yang berkolom. Ini benar salah, sudah. Ini juga benar salah, sudah kita. Benar salah sudah. Ini soal menjodohkan lah, menjodohkan nanti ulun contohkan. Jodohkan yang pilihan ganda berkolom. Ini checklist. Checklist pilihan ganda berkolom. Ini benar salah. Ini checklist. Ini menjodohkan. Ini masih checklist.
checklist pilihan ganda berkolom. Jadi ada lah pilihan ganda berkolom. Jadi kita coba saja pilihan ganda berkolom. Oke, pilihan ganda berkolom, nomor soalnya nomor soal 6. Kemudian jumlah jawaban misalkan 5. Jumlah kolomnya 5 juga misalkan. Kita lihat seperti apa hasilnya. Judul kolom 1. Nah, supaya kita tahu cara bikinnya seperti apa. Ini kolom 2. Kemudian kolom 3. Kemudian kolom 4. Terakhir kolom 5. Jawaban baris 1 kolom 1. Nah, ini baris, jadi supaya kita melihat kan seperti apa hasilnya. Baris 1 kolom 1. Jawaban baris 1 kolom 1. Copy. Ini jawaban baris 1 kolom 2. Jawaban baris 1 kolom 3. Jawaban baris 1 kolom 4. Ini kolom 5. Oh, belum paham nih. Kita close dulu lah. Kita cancel. Iya. Seharusnya tadi barisnya hanya 1, kolomnya ada 5. Nah, ini jadi nanti anak-anak memilih ABCD ya. Ini bagian ini yang ulun kurang paham, jadi harus harus dicobakan. Ini misalkan lah, kita cobakan saja. Ini kita cobakan. Ini kayak gini. Baris 2. Baris 2. Baris 2. Baris 2. Baris 2. Baris 3. Nanti ketika kita bolos soal, ketika kita mempublish, baru nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini baris 4 kolom 4. Baris 5 kolom 5. Ya, ini juga. Baris 4 lah. Wah, repot juga ternyata ini. Baris 4. Baris 4. Baris 4. Baris 4. Ini baris 5. Baris 5. Baris 5. Baris 5. Baris 5. Jadi kemungkinan besar ini nanti anak-anak nih kayak memilih ABCD. Cuma seharusnya inilah kita kasih dulu keterangan. Ulun kok belum melihat lagi contoh soalnya. Contoh soal pilihan ganda kolom. Nah, seperti inilah. Nanti kita lihat hasil seperti apa. Nah, jadi misalnya di sini karena masih ini kita pilih simpan jawaban. Oke. Nomor 7 tadi sudah pilihan ganda kolom. Sekarang yang berikutnya isian. Sepertinya mungkin kadang-kadang lah isian ini, misalnya kita soal nomor 7. Kemudian isian ke 1 aja lah, kita pilih 1. Oh, seperti itu aja. Jadi kalau yang kayak gini nih biasanya contoh soal yang bentuknya ngisi titik-titik ya.
Jadi misalkan malaikat malaikat nah itu isiannya bertugas menyampaikan wahyu. Nah, jadi nanti titik-titiknya itu ada. Jadi misalnya kalau kita untuk lebih mantap lagi bisa kita kasih titik-titik. Nah, kayak gitu. Nah, itu isian singkat lah. Isian singkat. Dan hanya saja isian singkat ini huruf besar huruf kecil, ulun kurang tahu apakah berpengaruh ya. Nah, sini. Kita lanjutkan lagi. Ini simpan. Ini di sini kita kasih tanda contoh soal isian singkat. Nah, ini tadi contoh soal pilihan ganda kolom. Ini kita beri nama dulu, contoh soal checklist lah tadi. Contoh soal checklist. Oke. Ini contoh soal benar salah. Kita kasih contoh soal benar salah. Kemudian ini contoh soal benar salah. Ini contoh soal bergambar, jadi ada gambarnya. Nah, ini mungkin kalau yang pilihan ganda tidak usah kita tandai lah. Berikutnya isian singkat sudah, kita lanjutkan lagi ke apa ini? Isian singkat. Ini ada ini tadi. Ini tadi ini isian. Yang ini isian singkat. Ini berarti sini kita ganti aja lah, berarti bukan isian singkat, isian ya. Contoh soal isian. Nah, kayak gitu. Ini kita kasih lagi contoh soal isian singkat supaya nanti kita bisa melihat perbedaannya lah. Kita coba isian singkat nomor soal 8, kemudian isian ke 1 lah, isian ke, kita coba 2. Sama aja lah mungkin lah. Ini tadi nomor 2. Oh iya nih sepertinya sama lah. Kita coba bahasa lagi contoh soal, karena penasaran juga nih. Contoh soal isian aja lah, contoh soal isian yang tadi kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini contoh soal isian, nomor soalnya kan 8. Nah, kita lihat tadi apa aja. Isian ke, kalau 1, ke 1. Kalau kena kedua, oh iya, 2 berarti karena kodenya ini berubah nih. Kodenya berubah. Jadi, belum kira sama kayaknya lah isian nomornya nih kalau melihat kodenya ini. Nah, kecuali kayak gini, sedang malaikat, tapi kada perlu jual lah nih. Berarti bisa lah Bapak Ibu lah, nih sama aja kayaknya isian dengan isian singkat itu sepertinya sama lah, sama persis. Ini contoh soal isian. Kita hapus dulu. Contoh soal isian singkat. Nah, supaya nanti tidak membingungkan. Kita sesuai ininya, kita coba lah. Contoh soal isian singkat
rukun titik-titik ada 5 perkara, ya kan? Nah, di sini di bagian sini kita kasih isian singkat tadi. Isian singkat, nomor soalnya 8, isian ke-nya 1. Nah, ini kita cobalah itulah. Soalnya ini ada kodenya, ini isian singkat. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, berikutnya nomor 9, jangan lupa simpan jawaban. Berikutnya nomor 9, kita lanjut ke setuju tidak setuju. Wah, ini yang repotnya karena harus dikasih skor. Ya bisa sih lah, misalkan perbuatan tawuran, tapi kan itu benar salah lah, setuju tidak setuju aja. Kita coba aja nomor soal misalkan 9. Nomor soal 9, nah ini setuju tidak setuju. Setuju tidak setuju. Kita contoh soal setuju tidak setuju. Harusnya ada nih lah. Nah, ini kita coba aja kan. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Contoh soal berupa setuju tidak setuju. Setuju tidak setuju. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini isiannya kosongan ya. Nah, aja kita abaikan dulu karena kita harus melihat contoh soalnya seperti apa. Oke, nomor 10 kita lanjut. Setelah setuju tidak setuju, ini ada survei. Nah, kalau survei ini kada perlu gini lah kira-kira. Mungkin bisa aja kita nambahin nilai. Nah, kita coba misalkan nomor soal 10. Jumlah pertanyaan 1. Kolom jawabannya ada 5 misalkan lah. Nah, jadi misalkan judul kolom 1 oh ya, misalkan akun media sosial. Jadi ceritanya bertakun tentang media sosial. Jadi misalkan Instagram, contoh-contoh aja lah. Satu Instagram, kemudian Facebook gitu. Kemudian Twitter, kemudian apa lagi nih? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, kemudian apa lagi nih? Mungkin YouTube. Nah, pertanyaan 1, aplikasi apa yang sering dibuka di HP kalian? Nah, kayak gitu ya. Jadi kan nih nanti mereka bisa milih A, B, C segala macam. Nah, cuma ini nanti bingungnya cara ngasih skornya nih, karena kan ini bukan benar salah, bukan memilih satu. Jadi nanti kita lihatlah tampilan seperti apa lah. Seperti apa, ini kita kasih keterangan dulu. Contoh soal apa tadi? Contoh soal survei. Contoh soal survei. Ini kita klik simpan jawaban. Berikutnya nomor 11, setelah survei, drag and drop. Wah, ini susah juga lah, drag and drop. LJK juga kita ada tahu lah. Ini apa nih? Embed external content berusaha. Upload berusaha juga. Penjodohan, nah ini penjodohan yang penting lah. Tapi kita coba dulu nih karena menarik tadi.
Drag and drop kita coba bang. Drag and drop misalnya soal nomor 11. Jumlah pertanyaan lah, kita coba 2 dulu misalkan. 2, kemudian jumlah gambar misalkan 5. Pertanyaan 1. Kita kasih aja dulu pertanyaan 1. Pertanyaan 2. Oh, ini ada gambarnya lah. Wah, ini gambarnya kita susah nih. Kada paham gambarnya karena ini khusus nanti. Jadi kerusakan gambar. Jadi karena direct link tuh kayak gini. Ini misalkan lo contohkan lah. Contoh ada gambar, misalkan gambar logo Facebook misalkan. Nah, ini kan ada seperti ini nih, logo Facebook. Ini kita taruh misalkan kita copy image address-nya. Kemudian kita taruh ke sini. Nah, kayak gitu tuh kan agak repot juga nih. Nomor 2 misalkan logo Instagram. Nah, ini Wikipedia misalkan lah ini. Repot juga nih. Nah, misalnya kayak gini. Ini kita copy image address. Kemudian apalagi Twitter. Ini misalkan kita ambil. Kemudian 4. Berapa lagi? Logo TikTok. Kita ambil dari tadi ya. Wing misalkan. Terakhir logo YouTube. Ya, logo wine tadi. Karena ulun kurang yakin juga nih hasil gadanya. Nah, kayak gitu. Gambarnya susah ya. Kali yakin loh ini, jadi kerusakin lah inilah drag and drop nih kayaknya agak susah. Jadi kita gagalkan saja karena melihat tampilannya sudah berbahaya tuh. Nah, jadi kita kada jadi. Oke, jadi nanti khusus drag and drop ini mungkin lah kan ulun carikan contohnya. Tapi cuma kalau melihat teknisnya sih kayaknya repot juga tuh. Jadi kerusakin lah dulu, kita pending dulu. Sekarang yang bagian paling penting soal menjodohkan. Nah, menjodohkan ini kita perlu contoh dulu. Kita cari dulu contoh soal menjodohkan. Tadi ada contoh soal menjodohkan. Lagi dihalak. Nah, kayak gini. Jadi ini ulun copy dulu lah. Jadi ulun download dulu nih soalnya. Oke, ulun download dulu soalnya. Di sini adakah contoh soal menjodohkan? Oke, kita buka contoh soal menjodohkan tadi. Nah, inilah contoh soal menjodohkan. Sini dulu. Kita copy sebagian. Jodohkan. Waduh, ini juga lah.
Lapor Rasidin, kita yang gampang-gampang aja lah. Ketentuan atas apa ini tadi pertanyaannya? Qada dan kadar ya. Jadi ini kita ini juga jawabannya di sini. Abu Talib seperti inilah. Jadi kita coba mungkin 4 saja lah. Kita pilih dulu. Ketentuan atau ketetapan Allah yang wajib diimani disebut qada dan kadar lah. Ini takdir. Nah, jadi kita ini aja kan. Yang wajib diimani dulu ini sebutin ya Allah. Kemudian minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari. Kemudian hulafaur rasidin. Sifat mendahulukan orang lain adalah sifat kada tahu ulun lah. Kada tahu jawabannya. Sifat yang boleh ada. Sifat. Oke, inilah yang nama-nama orang juga kan. Sini kan ada nih nabi yang bisa. Nah, jadi ini khulafaur rasidin. Khulafaur rasidin berarti kita 5 nih. Nah, 5 soal. Kemudian paman nabi 1 2 3 4 5. Ini ada 5 soal lah. Oke, 5 soal. Ini jawabannya kita susun dulu supaya tidak persis sama. Nah, kunci jawabannya kan kada persis sama nih ya lah. Cuma supaya memudahkan aja lah. Nah, jadi kita mengatur supaya nanti jawabannya ini agak beda. Oke, kayak ginilah. Nah, jadi misalkan ini kan ada 5 nih, 5 opsi. Jadi bisa jadi Abu Talib ini depan lah, apa kan. Kemudian minuman yang diharamkan ini mungkin kita andak ke yang nomor 2 misalkan. Khulafaur rasidin kan 3 nih. Nah, kita taruh ke yang ke 5. Kayak gini. Qada dan kadar. Nah, nomor 4 kan masih ini. Nomor 4 berarti kita pindahkan yang nomor 4 nabi yang bisa menghidupkan ke nomor 5. Nah, jadi nanti susunannya seperti ini. Nah, ini bisa jadi juga misalkan nih pernyataannya ada 5, jodohnya kan ada 5. Nah, dalam beberapa kasus soal sebenarnya bisa aja nih soalnya ada 5 atau pernyataannya ada 5, tapi opsinya bisa lebih dari 5. Jadi karena ada satu yang mungkin agak susah, ini tidak boleh dipilih gitu loh maksudnya, atau salah kalau untuk pengecoh lah kayak gitu. Jadi terserah Bapak Ibu, jadi bisa 5 dan ini 5. Ini kan kasusnya untuk menjodohkan lah. Untuk menjodohkan ini 5 pernyataan, 5 jodohnya. Kita mulailah. Karena ini penting untuk kita bikin soalnya. Kita kembali ke sini. Ini soal nomor 11 menjodohkan. Menjodohkan dari terakhir ya, menjodohkan. Nomor soal nomor 11. Jumlah pertanyaannya. Nah, jumlah pertanyaannya tadi di sini Bapak Ibu. Pertanyaannya kan ada 5, gitulah. Pertanyaannya ada 5. Berarti ada 5. Nah, kemudian jawabannya ini jawabannya juga ada 5. Jadi masing-masing ada jodohnya lah. Jawabannya 5. Nah, jadi pernyataan 1 itu ini. Pernyataan 1. Kita oke. Kemudian pernyataan 2 ini. Kemudian pernyataan 3 ini. Pernyataan itu atau soal bisa juga. Kemudian pernyataan 4 yang ini.
Kemudian yang terakhir pernyataan nomor 5 ini. Nah, oke. Sekarang dia membuat jawaban atau jodohnya. Nah, tadi Jolon supaya kada rata kayak gitu. Jadi kita kita bolak-balikkan lah dulu. Nah, jawaban 1, kemudian jawaban 2 kamar. Kemudian jawaban 3 kadar dan kadar. Sorry. Kadar dan kadar. Kemudian jawaban 4 Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian jawaban 5 Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi nanti soalnya menjodohkan. Menjodohkanlah yang ini ditaruh kemana? Oke, ini ulun tandai dulu contoh soal menjodohkan. Contoh soal menjodohkan. Jodohkan pernyataan 5 dan jawaban atau jodohnya 5. Jawaban atau jodohnya 5. Ini kan soal menjodohkan ya, mencocokkan. Jadi artinya antara pernyataan dengan jawaban sama-sama 5. Jadi kan pasti ngait semuanya tuh. Nah, kemudian kita boleh juga contoh soal pernyataannya Pernyataannya 3, jawaban atau jodohnya 5. Itulah. Nah, yang di sini di nomor 12 ini pernyataannya 3, jawaban jodohnya 5. Oke, gitulah. Ini tadi sudah. Ini karena masih tercetak tebal, jadi kita ganti jangan bold. Oke. Nah, sudahlah. Ini kita jangan lupa kita copy paste, simpan jawaban. Nah, berikutnya ini contoh soal menjodohkan, pernyataannya 3, jawaban jodohnya 5 gitu. Itulah. Kita ambil dari tadi juga, dari soal yang tadi. Nah, ini misalkan mulai dari masalah takdir tadi lah. Nah, takdir, kemudian ini sudah. Ini kayak gini. Ada satu yang ketinggalan lagi lah. Nah, ya ini. Nah, jadi pertanyaannya tentang qada dan qadar. Nah, ini jadi 3, pernyataannya ada 3, tapi jodohnya jawabannya ada 5. Jadi ada 5. Nah, kita ambilkan saja ini jaiz, mu'allaq, qada dan qadar. Nah, jadi ada 5 lah alkitabah dengan satunya isar misalkan. Nah, ini jadi pertanyaannya ada 3, kemudian jodohnya nih ada 5, tapi kan yang dicari hanya 3 saja. Jadi kayak ada semacam pengecoh gitulah. Berarti ini pertanyaan 3, opsinya ada 5, jodohnya ada 5. Jadi bisa aja tuh ada mungkin pernyataan ini
anunya jodohnya dua, mungkin aja bisa kayak gitu. Nanti kita kita coba aja nanti lihat hasilnya seperti apa. Ini kita lanjut. Bapak Ibu, ini contoh soal menjodohkan, kita sudah siapkan jawaban jodohnya. Kita masuk dari ke penjodohan tadi. Nomor soalnya 12. Pertanyaannya ada 3. Jumlah jawaban atau jodohnya ada 5. Oke, pernyataan 1. Ini kita copy. Kemudian pernyataan 2 ini. Oke. Kemudian pernyataan 3 ini. Apa? Kita Ctrl Z. Nah. Nih. Nah, kita oke. Sekarang jawaban 1. Jawaban satunya ini is. Jawaban 2-nya malak. Jawaban 3-nya kada dan kadar. Jawaban 4-nya Alkitabah. Kemudian jawaban 5-nya Isar. Nah, oke. Inilah Bapak Ibu 12 saja. 12. Ini 12. Soalnya ada 12. Nah, padahal kita harusnya soalnya ada banyak lah. Jadi gini aja, ini ulun contohkan misalkan ini 12 soal. Jadi harusnya kalau ada jadi kada boleh ada menyisakan baris di bawahnya. Ini soal nomor 13 lah. Nah, misalkan kalau pian anggap aja nih copy yang kayak contoh kasus ini soalnya 50 tapi hanya ingin memakai ini ceritanya ulun memakai soal 12 saja lah dari seharusnya 50. Nah, jadi menghapusnya tuh kayak gini Bapak Ibu. Menghapusnya agak sedikit hati-hati lah Bapak Ibu lah. Ulun juga kadang menyarankan ini di blok dulu misalkan sampai ke angka 15 dulu lah sini dengan sini. Ini layout, kemudian kita pilih delete row. Nah, kayak gitulah. Delete row, sama juga kita dari sini mengkopinya, membloknya, kemudian sampai angka 13. Nah, kemudian kita layout, delete row. Nah, seperti inilah. 12 soal saja. Oke, 12 soal sudah dengan bermacam-macam pilihan ganda, benar salah per gambar, ada checklist, kemudian pilihan ganda kolom yang kita kada tahu penampakannya seperti apa, kemudian contoh soal isian, kemudian ada isian singkat, kemudian ada setuju tidak setuju, ini kita ganti jangan bold lah. Soal survei, menjodohkan tadi Julun. Esai lah, harusnya satu lagi esai, tapi esai kalau menurut ulun di sini repotnya esai sama juga kayak isian singkat. Bagaimana kalau salah nih? Jadi karena kita rasanya isian ini yang agak panjang nih. Nah, ini misalkan lah contoh soal isian. Ini kita ganti aja. Kita ganti dengan supaya karena kalau isian singkat kan jelas singkat nih. Ini isian anggap aja esai lah mungkin lah. Ini contoh soal esian misalkan. Apa pendapat bagaimana proses soal akidah akhlak ya. Soal akidah akhlak. Begini proses atau sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia.
Nah, itu berarti kan ada isiannya agak panjang. Jadi kita contohkan aja lah. Kan, kalau sudah kita apa? Kita simpan dulu. Setelah disimpan, nah ini, jika Bapak Ibu ingin melihat hasil pertanyaan ini, soal yang dibikin ini, jadi harus dipublish dengan syarat akunnya harus sudah ada di sini lah. Dan nanti untuk ID, untuk username password, serta alamat link yang di sininya. Nah, yang di sini, nah ini linknya kelihatan nih, Bapak Ibu lah, ini alamatnya ini, kemudian username-nya ini, passwordnya nanti tinggal ulun kasihkan. Nah, jadi ini seperti ini. Ini nanti juga akan ada ulun berikan notepad, username ini, lah passwordnya nanti ulun kasih. Oke, kalau sudah, kita klik publish. Nah, tunggu dulu sebentar sampai nanti di bagian paling atas ini nanti berubah. Jadi nanti berubah menjadi bukan lagi publikasi Bimoshop ini. Oh ya sudah ya nih. Ini sudah. Ini berubah menjadi dari asalnya ulun lupa tadi apa pertama tadi. Jadi seperti ini. Ini karena ada jam sekarang nih. Nah, jadi jam kita sekarang jam 12.45, kemudian tanggal 12 bulan 11 tahun 2024. Jadi sudah. Untuk mengetahui sudah masuk atau kadanya, ini ulun copy dulu nama mata pelajaran pian. Ulun copy nama mata pelajaran pian. Kemudian ulun masuk ke akun admin. Ini ulun tutup dulu lah karena sudah kada terpakai lagi. Nah, ini admin Bimoshop kita. Ini ada kode sekolah juga karena ulun olahkan tutorialnya, misalkan buhan pian bola kunci jawaban atau bola skor di aplikasinya. Ini ulun masukkan dulu lah bang soal dulu. Nah, di sini ulun masukkan akidah akhlak pian. Akidah akhlak kelas 10, kemudian ulun klik import. Nanti jika benar penulisannya akan terlihat seperti ini. Nah, ini kita bisa cek soal. Nah, ini bisa cek soal. Ini seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau ini tadi gambar seperti ini. Nah, ini tadi yang dicentang. Jadi seharusnya di sini kurang ya. Kita lah harusnya centang lah gitu, tanda centang. Jadi nanti dicentang. Nah, ini tadi pilihan ganda kolom tadi. Nah, ini isian tadi berarti esai. Nah, sementara kalau isian singkat seperti ini, berarti kita kalau sepakati lah Bapak Ibu, yang isian tadi ini untuk esai, soal esai, yang jawabannya panjang lah. Sementara kalau soal isian singkat seperti ini. Nah, ini salah lah, harusnya ulun kada usah pakai titik-titik karena ada aja di sini. Oke, berarti benar lah. Kemudian, nah ini alasan setuju tidak setuju. Oh, ini tadi gambar lah. Kita lihat Bang dulu. Soal nomor berapa tadi? Soal nomor 9. Soal nomor 9 seperti apa tampilannya? Oh, ini karena tidak ada ininya. Seharusnya di sini ada nih. Tapi soal setuju tidak setuju nih ulun kira kada perlu gini lah. Nanti atau kita lihatlah tampilannya seperti apa isian. Karena ini mengisi. Nah, ini bingung ya ulun. Kecuali karena kalau ada yang ide misalkan bola soal setuju tidak setuju nih bisa aja. Karena ini harus kayak nulis lah gitu. Nulis. Survei. Kalau survei kayaknya gampang aja lah. Tapi juga kalau harus dikasih nilai juga repot juga nih. Nah, ini tadi menjodohkan tadi. Menjodohkan. Kan jodohkannya kayak gini, kemudian diklik ini. Ini jawaban yang 1 2 3 5, pertanyaannya 5, jodohnya 5. Nah, kemudian yang di sini pernyataannya hanya ada 3, tapi jodohnya ada 5. Nah, itulah sudah berarti tidak aman nih, tidak ada masalah. Nah, kemudian bagaimana siswa kita? Siswanya belum ada nih. Nah, ulun import. Oke, kita lanjutkan dengan mengimport data siswa ya. Ini ulun sudah siapkan ada 10 orang siswa ya. Jadi nanti di aplikasi, dan ini menjadi tugas ulun untuk memasukkan data siswa. Karena di aplikasi ini gampang sebenarnya lah. Ini kita klik import.
Nah, jadi kita harus menyiapkan Excel-nya, jenjang, kelas, nama, username, password. Kalau untuk yang mata pelajaran wajib sih gampang ya. Nah, mungkin karena di matpel pilihan yang mungkin perlu perlakuan khusus nantilah. Nih, misalkanlah ulun sudah siapkan seperti ini. Nah, jadi ada jenjang, kelas, nama, username, password. Jadi kita copy dari sini. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, jadinya seperti ini. Kita klik OK. Nah, jadi ini contoh saja lah, contoh pembuatan username password. Biasanya username-nya ini berupa NSN. Passwordnya nanti tinggal ditentukan saja. Mungkin pakai password apa nanti, dan bisa beda-beda setiap siswa, jadi jangan khawatir. Dan ini juga bisa kita mencetak kartu nanti untuk dibagikan ke mereka supaya nanti mereka bisa login ke aplikasi. Oke, jadi sudah adalah data nama siswa. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan, jadi nanti setelah pian mengirim bank soal, ini kan bank soalnya masuk nih ke ulun. Nanti ada kodenya seperti ini, ada akidah lah, ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini juga bisa dicek bisa dicek errornya juga, mungkin ada. Nah, ini tampilannya lah. Nah, ya ini tampilan, siapa tahu mungkin tapi ini bukan naskah soal kita nih, bukan naskah soal kita ya. Ini cek soal kita inilah. Siswa sudah masuk. Berikutnya kita harus mengaktifkan jadwal ujian. Nah, jadwal ujian misalkan ulun aktifkan hari ini ya, tanggal 12 November. Ini semua kelas diaktifkan A, B, C, D, E, I. Kemudian tanggal hari ini 12 November, jamnya jam 15 ya. Nanti jam 15.00. Jumlah soal hanya ada 12 saja. Kemudian waktunya 60 menit. Acak soal tidak, acak jawaban tidak juga, karena kita mau bikin kunci jawaban dulu. Tanpa jadwal tidak, tanpa token tidak, tanpa reset tidak. Nah, ini seharusnya ada kunci jawaban sih lah. Jadi bikinnya nanti di Excel, nanti ulun perlihatkan cara ini. Tapi kita bikin kunci jawaban dulu di aplikasi nanti. Kita klik OK. Ini sudah. Jadi sebenarnya sampai ke tahapan sini sudah 90% lah Bapak Ibu sudah selesai menjalankan tugasnya membuat soal asesmen. Nanti tinggal kita membuat kunci jawaban. Dan kunci jawaban nanti belum perlihatkan lah cara. Karena harus kalian dengan cara anak mensinkronisasi soal, memasukkan soal ke ke HP-nya, ke smartphone-nya. Jadi dari ulun dulu cukup sekian dulu. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan cara masuk ke aplikasi CBTB Masuk kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.